Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita buat video tentang legend ya, murai batu yang kita jodohkan kemarin di kandang sekat sudah. Kemudian kita satukan juga sudah dalam kandang sangkar kecil maksudnya ya. Itu mungkin udah sekitar 2 mingguan. Nah sekarang sudah saya lakukan proses pelepasan selama 2 hari, dan selama saya pantau di sini murai batunya atau sepasang murai batu ini masih ada kendala. Nah, faktor pertama yaitu adalah di sini di samping ini ada kandang aviari, ini baru saya buka karena tadi murai dari aviari itu masuk sini, king killer ya, masuk ke sini nyerang sini, jadi saling serang lah gitu ya. Nah, dikarenakan si legend ini emosi ya, jadi dia melampiaskannya itu ke betinanya ya, pasangannya. Nah itulah tadi. Jadi teman-teman sekalian, di sini ataupun sering saya sampaikan dalam video juga, sudah jodoh pun belum tentu pada saat di kandang tangkaran dia akur dan jodoh lagi gitu ya. Nah, banyak faktor yang membuat murai batu ini jadi bermasalah ya. Itu tadi, kalau di sini faktornya di sebelah ini ada kandang aviari, dan king killer ini sering sekali nyongsep ya, nyongsep lagi. Masuk di sela-sela di sini kan bisa ditutup nih, walaupun ditutup ini nggak rapat, jadi dia bisa masuk sela-sela di pinggir-pinggir sini nih. Akhirnya masuklah ke wilayah sini. Nah, si legend yang tadinya emosi otomatis melampiaskan ke betina ini ya. Mungkin dia mau ngejar keluar itu kan nggak bisa ya, karena kan terhalang dengan kawat. Nah, kelihatan betina ini akhirnya ya yang betinanya yang diajar. Nah, itulah teman-teman sekalian. Jadi faktor yang kedua itu tadi faktor yang pertama ya teman-teman. Faktor kedua yang legend ini kondisinya itu kayak kekurangan makan gitu ya teman-teman. Kalau kurus enggak juga, cuma yang namanya murai batu ini dari dulu udah sering makannya jangkrik full ya, karena saya cabut itu kan saya kasih full aja, bahkan dia nggak mau bunyi waktu itu, kayak stres gitulah. Asal lihat saya itu numbur kandang ya, numbur mau minta makan gitu ya. Nah, di fase ini juga dia itu berusaha menguasai makanan ya. Nah, kayak murai batu kelaparan lah gitu, kayak orang juga, orang kelaparan gimana gitu, marah dia kalau misalkan diganggu gitu kan. Nah, itu faktor kedua ya. Jadi sementara ini dua faktor ini yang sangat berat ya, terhadap penjodohan murai batu ini ya. Nah, ini ada beberapa ada beberapa cara ataupun rencana saya ya. Yang pertama itu betinanya mau saya taruh sini ya. Nah, pertanyaannya, Mas, kok betinanya yang ditaruh di sini? Kan yang ngejar jantan, aturannya jantan dong ditaruh di sini. Nah, ini teman-teman, dulu kita sering kebalik ya. Kita itu nggak lihat kondisi ya. Jadi kalau saya lihat kondisi si legend ini sebenarnya lagi proses adaptasi makanan ya. Makanya dia itu kayak burung kelaparan ngejar-ngejar. Akhirnya yaitu. Nah, jadi dulu pernah juga legend kayak gitu. Waktu itu saya taruh si legendnya di sini ya. Karena di sini makan fur aja, otomatis si legendnya itu bukannya makin sehat, malah makin jadi. Dan betinanya pun makin ketakutan ya, karena dia bisa terbang jauh-jauh kan. Kalau di dalam kandang ini kan dia di sekitar situ aja. Akhirnya saya pikir, wah ini kayaknya coba dibalik lah ya. Setelah saya balik, yang jantannya kita keluarkan, yang betinanya kita taruh kandang kecil. Nah, barulah di situ kelihatan si legend yang tadinya kayak burung kelaparan, setelah
sering beberapa hari, 3 hari sampai 1 minggu dia udah makan yang enak, tubuhnya kembali fit, ya, tubuhnya kembali stabil dan birahinya pun ada, gitu ya. Nah, di saat itulah dia sering mendekati betina. Nah, dengan cara di kandangin tadi, ya, betina kan nggak bisa lari kalau di dalam sini, ya. Jadi otomatis betinanya itu diam aja, ya, paling terbang sana sini karena jantannya udah sering dekat, gitu ya. Akhirnya lama-kelamaan jodoh juga. Nah, itulah dia tadi, teman-teman sekalian, kenapa betina yang kita kurung dulu, ya. Nah, karena tadi pejantannya kelaparan, ya, karena dia butuh asupan makanan, ya. Nah, ini di sini nih betinanya sekarang. Kita tangkap aja ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, jangan terbang. Kita lihat. Ini kasihan ini. Nah, tuh kan. Dia kayak gini, masih kayak ngelawang-lawa gitu. Nah, ini teman-teman. Itu jangan dulu disatukan murai batu seperti itu. Makanya saya sampaikan pada saat pelepasan pertama itu kalau bisa itu dijor habis, ya. Pakannya dikasih banyak-banyak, itu fungsinya supaya tubuh mereka stabil dan juga tidak ada rebutan makanan. Ya. Nggak ada rebut-rebutan makanan. Nah, jadi kadang tidak setiap murai batu seperti ini, ada juga yang mungkin aman-aman aja gitu ya. Nah, tapi banyak yang terjadi itu seperti ini, ya. Nah, bisa jadi, ya, bisa saja kalian lepaskan salah satu, jantan dulu atau betina dulu. Kadang saya itu jantan dulu saya lepaskan. Nah, kadang tergantung juga, saya lihat juga kalau misalnya betinanya terlalu takut, ya suruh betinanya dulu nguasain kandang, ya. Nah, itu sebenarnya tinggal itu saja sih, kita cari tahu di mana penyebab sebenarnya. Nah, jadi ilmu itu bukannya apa namanya, ya, keras ataupun lurus aja, bukan. Tapi kita itu juga harus cari tahu hal yang sebenarnya seperti apa, harus elastis sifatnya itu, ya. Nah, kalau misalnya kayak gini ya harus gini, ya, jangan kayak gitu terus. Misalnya, oh ini harus jantan dulu yang dilepas, oh ini harus betina dulu, ya enggak, ya tergantung dari kondisi, ya. Jadi itulah tadi yang saya sampaikan. Nah, untuk sekarang kebalikan, betinanya yang stres. Kemarin jantannya yang stres, bahkan si Legend itu takut sama si betina ini, dikejar-kejar di dalam kandang biasa itu, dikejar sampai kayak si Legend itu udah minta ampun, mau saya pisahkan pada saat itu. Nah, sekarang berbalik, ya. Nah, si Legendnya yang ini, tapi nggak apa-apa, itu proses adaptasi tubuhnya dengan makanan, ya. Nah, itulah teman-teman sekalian. Oke, jadi cukup sekian dulu video saya kali ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat lagi seperti apa. Saya juga mau lihat ini si Legend ini maunya gimana ini. Ini gayanya aja ngecek-ngecek glodok ini nih. Nah, kalau misalkan nanti si Legend bisa aman di sini, ya kita lanjutkan di sini aja. Tapi kalau misalkan enggak, kita pakai kandang luar karena mungkin terganggu dengan kandang aviari ini, ya teman-teman. Nah, ini sangat berpengaruh teman-teman sekalian. Nah, itu dia di atas tuh ngapain tabur si Legend ini. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya. Ikuti terus channel YouTube Kobe TV dan ditonton terus ya, bagaimana kelanjutannya seperti apa. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.